Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Malamnya, kulaporkan hasil pengamatan terhadap perkembangan bibit kopi di Bedengan. Bapak membenarkan, bibit-bibit itu telah siap ditanam. Sebelum penanaman, kata Bapak, harus diperhatikan beberapa hal. Penanaman harus dilakukan pada awal musim hujan. Perlu diperhatikan, apakah tanaman penaungnya sudah berfungsi atau belum. Kalau sudah, berarti intensitas cahaya yang diteruskan antara 40% sampai 60% dari cahaya langsung. Terus, lanjut Bapak, bibit kopi minimal sudah memiliki 5 pasang daun dewasa, bukan daun pegege. Pertumbuhannya sehat, tidak terserang penyakit. Bibit yang memiliki daun dewasa lebih dari 6 pasang, harus kita potong untuk mengurangi penguapan. Nah, dari persyaratan dasar itu, mana yang sudah terpenuhi? Tanya Bapak. Musim hujan sudah, bibit rata-rata memiliki 5 pasang daun dewasa, naungan yang belum kutahu, jawabku. Naungan sementara sudah ama selesaikan tadi sore, tegas Bapak. Artinya sudah bisa penanaman. Tambahku senang. Benar, kapan kamu mulai libur sekolah? Tanya Bapak. Libur semester mulai lusa, tanggal 8 Juni sampai tanggal 22 Juni. Ya selama 12 hari, ungkapku. Kita tetapkan hari Minggu tanggal 8 Juni tahun 1969, mulai kerja saat mencermatani lo, kata Bapak. Dalam menentukan waktu, Bapak jarang menyebutnya berdasarkan jarum jam. Dia selalu menyebut istilah waktu dalam bahasa Gayo, misalnya mencermatani lo tadi. Itu sebutan waktu yang menandakan pukul 7 pagi. Setuju, pekikku. Apakah Adi boleh kuajak ikut? Pintaku. Silahkan kalau dia mau, tegas Bapak. Sabtu pagi, tanggal 7 Juni tahun 1969, siswa kelas 3A sampai 3D diperintah masuk aula. Di mana aula yang dimaksud penjaga sekolah? Ternyata itu ruangan yang terkoneksi. Dinding penyekat 4 ruang kelas dibuka, sehingga menjadi aula. Begitu masuk ke sana, sudah berkumpul 142 siswa. Di sana terpasang mik lonceng merek Toa sebagai pengeras suara. Hari itu, kepala sekolah dan wali kelas akan membagikan rapor hasil belajar semester 5. Hal paling dinantikan, mereka akan mengumumkan 10 orang siswa yang mendapat hadiah. Bisa memilih tempat praktek mengajar di sekolah dasar paling disukai. Dikatakan kepala sekolah saat membuka acara, mulai tanggal 23 Juni tahun 1969, sudah mulai praktek mengajar. Kemudian, dilanjutkan dengan pembagian rapot oleh wali kelas. Nilai Adi lebih tinggi 1 poin dari nilaiku. Aku senang luar biasa. Bersyukur, perolehan nilaiku meningkat drastis dibandingkan semester lalu. Aku tak iri, karena Adi memang lebih unggul. Setiap semester, dia selalu menjadi juara kelas. Semua siswa sudah melihat hasil belajarnya. Ada wajah bahagia, dan ada pula berwajah muram. Mereka yang berwajah bahagia, berpeluang untuk memilih tempat praktek mengajar. Siswa yang berwajah muram, harus pasrah menerima penetapan lokasi mengajar oleh sekolah. Kepala sekolah maju ke podium. Dia memanggil satu persatu dari 10 siswa dengan nilai terbaik. Adi mendapat panggilan keempat, sedangkan aku mendapat nomor urut kelima. Hebatnya, kami yang berasal dari kelas 3B, selebihnya adalah siswa dari kelas lain. Adi Temasmiko, Anda mau praktek mengajar di mana? Tanya kepala sekolah. SD Nangka Kebayakan, Pak, jawab Adi. Niko Simetuah, mau praktek mengajar di mana? Tanya kepala sekolah. SD Nangka Kebayakan, Pak, jawabku. Bahagia terasa, akhirnya aku dan Adi bisa mewujudkan impian. Praktek mengajar di sekolah yang sama. Usai seremoni itu, kami bergegas mengambil surat tugas ke ruang tata usaha. Di sana bertemu Dewi. Dia mendapat lokasi tugas praktek mengajar di Kayu Kul Pegasing. Harry, murid ternakal di kelas, mendapat tugas praktek mengajar di lokasi terjauh, sebuah SD di Isak Kecamatan Linge.